Halo Cinefile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Ready Player One. Ready Player One adalah film fantasi fiksi ilmiah petualangan Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradarai oleh Steven Spielberg berdasarkan novel Ready Player One karya Ernest Cline serta mendapat rating 7,4 dari 10 versi IMDb. Nah, karena Movie Rastis udah mencapai 500.000 subscriber, kita mau sedikit seru-seruan bareng kalian nih yang udah ikutin video-video kita. Jadi, Movie Rastis mau bagi-bagi beberapa kaos dan tote bag dari brand Tutors. Dan ada sedikit saldo buat dompet digital kalian juga nih. Caranya cukup gampang. Di akhir video ini dan video-video uploadan di bulan Oktober nantinya, akan ada pertanyaan tentang film yang kita ceritain. Terus kamu tinggal tulis jawabannya di kolom komentar, sertain juga nama akun Instagram kalian. Nantinya di akhir bulan Oktober akan dipilih 20 orang pemenang secara random. Ya udah, itu aja kali ya informasi buat kamu. Semoga beruntung dapat hadiah kecil dari kami ya. Jadi ini adalah kisah seorang remaja yang hidup di masa depan. Dia ini sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya sejak kecil dan sekarang tinggal di sebuah pemukiman kumuh bersama bibi dan pacarnya. Hobi dari bocah ini adalah bermain game, tapi game yang dia mainin itu sebuah game VR yang bernama Oasis. Pada suatu hari, si pencipta game Oasis sudah wafat. Dan sebelum itu, ia sempat menciptakan sebuah kompetisi in-game bernama Easter Egg yang membuat seluruh player berusaha untuk memenangkan kompetisi itu. Yang hadiahnya adalah si pemenang kompetisi akan mendapatkan ahli waris dan kepemilikan penuh atas Oasis. Sudah bertahun-tahun, belum ada juga player yang bisa memenangkan kompetisi tersebut. Bahkan ada sebuah industri teknologi bernama IOI yang mengejar dan rela melakukan apapun untuk memenangkan kompetisi ini. Karena si pemilik perusahaan IOI sangat terobsesi dengan pencapaian yang dimiliki Oasis dalam menjalankan game open world tersebut. Kira-kira pemuda ini mampu nggak ya menang ngelawan sebuah perusahaan yang besar? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Columbus, Ohio pada tahun 2045. Ada seorang remaja bernama Wedgwood yang lahir di tahun 2027 dan tinggal bersama bibinya. Kota yang ia tinggali sekarang merupakan kota dengan perkembangan teknologi tercepat di dunia. Semua orang menganggap kehidupan nyata menyebalkan dan mereka mencari cara untuk keluar. Saat ini Wade menuju tempat persembunyiannya dan bermain game VR bernama Oasis. Tempat di mana imajinasimu bisa menjadi kenyataan. Kalian bisa melakukan apapun, pergi kemanapun, dan setiap orang datang ke Oasis untuk segala hal yang bisa mereka lakukan dengan karakter yang berbeda-beda. Dan ini adalah karakter game Wade, yaitu Percival dengan inisial Z. Sekarang Z mencari Egg yang sedang farming di planet Doom bareng Daito dan Sho, yang merupakan teman gamenya Z, dan Z mengajak mereka ikut balapan. Oasis memiliki banyak sekali benda yang sangat kuat dan semua orang bisa mendapatkannya dengan keahlian mereka. Dan setiap orang rela melakukan apapun dalam memainkan game tersebut. Oasis berasal dari pemikiran seseorang bernama James Halliday. Bersama rekannya Och Morrow, mereka meluncurkan Oasis pada tahun 2025 dan itu langsung sukses. Sayangnya, Morrow keluar setelah itu. Sekarang, Halliday sudah seperti Tuhan untuk orang-orang yang memainkan gamenya. Tapi pada Januari 2040, dia wafat. Nah, sebelum wafat, dia meninggalkan ciptaan bernama Easter Egg yang merupakan objek tersembunyi dalam game Oasis dan memberikan kekuatan spesial kepada siapapun yang menemukannya. Terus, orang pertama yang menemukan Easter Egg tersebut akan mewarisi saham milik Halliday. Jadi, mereka harus melewati 3 tantangan tersembunyi dengan menemukan 3 buah kunci yang disembunyikan untuk memasuki 3 gerbang sihir, yang mana itu akan membawanya ke Easter Egg. Perburuan Easter Egg pun dimulai, tapi setelah 5 tahun berlalu, tidak ada seorang pun yang menemukan kunci tersebut. Namun, ada sebuah tantangan balapan yang dapat memenangkan kunci pertama. Tapi lawan mereka tidak mudah. Ada sekumpulan orang bernama Sixers yang bekerja untuk sebuah industri online inovatif atau IOI yang berhasrat ingin mendapatkan perusahaan Oasis. Dan seseorang yang mengepalai perusahaan tersebut bernama Nolan Sorrento. Si berada di barisan belakang dari posisi balapan. Dan sekarang balapan untuk mendapatkan kunci tersebut dimulai.
Di tengah balapan, ada karakter wanita bernama Artemis. Ia menggunakan motor dan mengacau para Sixers. Dari balapan tersebut, banyak rintangan yang harus pembalap hadapi. Bukan dari player lain aja, kayak puing-puing yang jatuh, transportasi yang hancur, dan ada juga beberapa binatang kuno yang menghadang mereka. Zi hampir sampai di garis finish, tapi karena ada King Kong yang menghadang, ia berhenti dan itu tidak berhasil. Ia juga menyelamatkan Artemis yang hampir dibunuh King Kong. Zi mengajak Artemis ke bengkel milik Egg. Ia adalah montir serba bisa, dan dia juga bisa tuh buat ngebenerin motor Artemis. Di sana Artemis masih kesal karena ditahan sama Zi waktu mau ke garis finish. Ia gak mau IOI menang, terus dapat warisan Halliday dan menguasai dunia. Karena Hunter sejati akan menyelamatkan Oasis dari IOI. Zi keluar dari permainannya dan sekarang Wade kembali ke rumahnya. Pacar bibinya menyalahkan Wade atas kekalahannya di dalam game. Ia sudah menghabiskan banyak biaya untuk memenangkan game dan nyatanya ia malah kalah dan memulainya dari awal. Wade kembali ke dalam gamenya. Ia ingin mencari petunjuk dan melihat semua isi kegiatan semasa hidup dari Halliday. Ada sebuah visual kisah balik percakapan Halliday bersama Morrow. Dan dari sana sepertinya Zi menemukan sebuah petunjuk. Zi bersama Artemis dan Egg kembali mengikuti balapan untuk mendapatkan kunci. Dan anehnya Zi tidak menekan gas untuk melaju ke depan. Dia malah mundur ke belakang dan mendapatkan jalan tembus. Di jalan tersebut, Zi melihat semua aktivitas yang terjadi dari bawah. Tidak ada satupun rintangan atau halangan yang menghalangi Zi. Dan dengan mudah, ia sampai di garis finish. Zi mendapatkan kunci pertama dan juga petunjuk untuk ke kunci lainnya. Ia pun mendapatkan 100.000 koin, namanya juga terpampang di papan peringkat. Kabar itu tersebar langsung ke IOI, tapi IOI memiliki rencananya sendiri. Mereka membuat Pure O2. Dengan menggunakan uang yang dimenangkan Zi, ia membeli beberapa peralatan dan kostum baru untuknya di dunia nyata. Sekarang Nolan bertemu dengan iRock. Mereka sedang melakukan transaksi untuk sebuah bola Osufox. Bola yang menciptakan perisai tak tertembus dan hanya bisa dimatikan oleh si pengguna sihir. Dan sekarang iRock memiliki tugas untuk mencari Z. Dari kemenangan Z, ia memberitahu kepada teman-temannya, Aek, Artemis, Daito, dan Sho. Dan sekarang ada 5 orang yang namanya terpampang di papan peringkat. Parzival atau Z sudah sangat terkenal saat ini. Ia harus menyembunyikan identitasnya untuk menghindar dari keramaian. Dan lagi saat ini, Z melihat kilas balik kehidupan Halliday bersama dengan Artemis. Sepertinya mereka kembali menemukan petunjuk. Aek memperingatkan Z, ia harus waspada dengan orang yang ditemuinya di dunia cyber. Aek takut kalau Z cuma dimanfaatin, tapi Z tidak mendengarkan Aek. Dia terus mempercayai dan menyukai Artemis. Sekarang Z pergi ke tempat klub dansa bernama Distracted Glove. Di sana ia memang punya rencana bertemu dengan Artemis. Di sana mereka berdansa dengan daya gravitasi nol. Sepertinya Z menemukan suatu petunjuk untuk mendapatkan kunci lainnya. No scoreboard, no obstacles. Maybe a dance challenge? Tanpa mereka sadari, iRock sedang menguping pembicaraan mereka berdua. Dan hal terburuknya adalah Z mengungkapkan identitas aslinya di depan Artemis, yang mana iRock juga mengetahuinya. Tiba-tiba pasukan IOI datang dan menembaki mereka berdua. Akibat terkena tembakan tersebut, armor yang dimiliki Z sudah mulai hancur. Tapi beruntungnya mereka berhasil kabur. Artemis mengungkapkan kebenaran yang terjadi pada dirinya kepada Z. Kalau di game ini dia mau menghentikan IOI yang akan berdampak buruk pada kehidupan nyata. Soalnya akan banyak yang menderita karena IOI, termasuk ayahnya sendiri. Di kehidupan nyata, Nolan sudah mengetahui identitas asli dari Parzival, yaitu Wade Watts. Dan sekarang Nolan membutuhkan bantuan dari Xandor untuk menemukan Wade Watts. Wade sudah mulai diawasi oleh orang mencurigakan.
Ia juga mendapat pesan dari Nolan yang ingin membuat kesepakatan bersama Wade dan membawanya ke Plaza IOI dengan bentuk karakter gamenya untuk bertemu. Nolan akan memberikan semua kebutuhan yang Wade perlukan dalam Oasis untuk menemukan kunci lainnya, termasuk apartemen dan gaji $4 juta dalam setahun di real life. Dan jika Wade menemukan Easter egg, dia akan mendapat jackpot sebesar $25 juta. Setelah pertimbangan yang dilakukan Wade dan pembicaraan yang panjang, Wade menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Menurutnya, Halliday tidak ingin jika kompetisi Easter egg dimenangkan oleh Nolan. Mendengar itu, Nolan pun sangat kesal. Ia pun mengancam Wade dengan meledakkan tempat tinggalnya karena Nolan udah dapat semua informasi miliknya. Gak lama kemudian, beberapa drone sudah menempelkan bom di tempat tinggalnya. Lalu Wade terlambat untuk menyelamatkan bibinya. Ia kembali ke tempat persembunyiannya, tapi ia tertangkap dan dibius oleh orang suruhan Samantha atau Artemis dan dibawa ke markas mereka. Setelah sadar dan berbicara panjang, Samantha menemukan petunjuk yang kedua. Kemudian mereka segera masuk ke dalam game bersama. Bukan cuma mereka berdua, tapi juga bareng sama Egg, Daito, dan Sho. Mereka pergi ke jurnal Halliday dan masuk ke dalam sebuah film berjudul The Shining. Mereka berada di sebuah hotel dengan banyak pintu dan beberapa hantu di sana. Aiklah yang digentayangi oleh hantu-hantu tersebut. Zee dan Artemis mengetahui bahwa petunjuk itu ada di ruang lantai dansa. Di sana Artemis menyelamatkan seorang wanita bernama Kira yang sedang berdansa dengan para zombie. Dan benar aja, kunci itu ada di dalam diri Kira. Papan skor dipimpin oleh Artemis dengan memiliki 2 kunci dan selanjutnya ada nama Parzival. Nolan yang melihat hasil tersebut sangat geram. Ia ingin Xandor segera menemukan Wade dan Xandor mengirim puluhan drone untuk menemukan orang yang pernah menculik Wade. Saat ini Samantha dan Wade sedang memecahkan clue terakhir mereka untuk menemukan kunci dan mendapatkan Easter egg. Di saat yang bersamaan datang pasukan IOI yang menerobos masuk markas Samantha. Mereka semua ditangkap. Wade pun dibawa kabur dan keluar lewat pintu rahasia. Sementara Samantha akan menahan orang-orang IOI untuk menyelamatkan Wade. Ia pun dipercaya untuk memecahkan clue terakhir. Samantha tertangkap dan ditahan oleh IOI untuk dibawa ke pusat loyalty atau kayak penjara gitu. Tapi sebelum tertangkap, Samantha berhasil mengirim pesan kepada Egg, Daito, dan Sho. Wade berhasil kabur dari kejaran IOI dan bertemu dengan Helen, pengguna karakter Egg, Toshiro, pengguna karakter Daito, dan Sho dengan karakter Sho. Saat ini IOI sudah berhasil memecahkan clue yang ketiga, tapi mereka masih belum menemukan kuncinya. Samantha ditahan dalam sebuah box dengan menggunakan VR dalam dunia nyata, dan karakter gamenya sama-sama dipenjara dan disuruh kerja paksa oleh IOI. Clue yang ketiga menyuruh untuk setiap player menyelesaikan game dengan menggunakan sebuah konsol permainan video bernama Atari 2600 yang keluar tahun 1977. Dan sekarang waktunya menggunakan bola Osufox untuk membuat sebuah perisai pelindung yang tidak bisa ditembus, yang mana kalau mau nonaktifin harus dari dalam. Di kehidupan nyata, Wade dan Toshiro berhasil masuk ke dalam ruangan Nolan. Tapi kenyataan yang dilihat oleh Nolan sangat berbeda. Ia tidak sadar kalau sebenarnya masih ada di Oasis. Nolan yang ketakutan membeberkan tempat Samantha ditahan dan akses untuk memasuki tempat tersebut. Sekarang berkat dari bantuan Zee, Egg, dan Sho, Samantha sudah bisa bebas. Ia berencana untuk membuka perisai tersebut. Ia juga menyuruh Zee untuk mengumpulkan para pasukan dan membawanya ke planet Doom. Sayangnya Nolan udah tahu rencana dari mereka. Dia juga udah tahu kalau semalam itu dia diretas dan ngebebasin Samantha. Waktu Nolan pergi ke tempat tahanan Samantha, ia malah pergi ke rig milik Nolan buat matiin bola Osufox. Di dalam game, Zee sedang mengumpulkan para player yang ada di Oasis. Ia memberitahu tentang kelicikan yang dilakukan Nolan kepada mereka selama di dalam game. Gak lama kemudian, semua player yang ada di dalam game datang dan ikut bertempur bersama Zee, Egg, Daito, dan Sho yang langsung menyerang perisai tersebut. Di waktu yang bersamaan, pelindung bola Osufox berhasil ditembus sama Artemis. Dan IOI juga udah nemuin game yang tepat sama clue buat dapetin kunci terakhir. Tapi sekarang Zee harus cepat ke tempat game konsol buat menghentikan IOI dari kunci terakhir yang ingin mereka dapatkan. Semua player OSIS bertempur dan mengorbankan semua koin dan level yang sudah mereka capai agar OSIS tidak jatuh ke tangan IOI.
Di sisi lain, di kehidupan nyata, Xander sedang mencari mobil van yang dikendarai oleh Z dan teman-temannya. Dia ingin menghentikan mereka langsung dari dunia nyata. Daito masuk ke dalam permainan dengan merubah dirinya menjadi Gundam. Dia membantu Z melawan Nolan yang menggunakan Mechagodzilla. Egg yang mengaktifkan Iron Giant melompat dan menahan gerakan Mechagodzilla. Ia pun mengeluarkan Artemis yang melempar bola peledak ke dalam pengendali Mechagodzilla. Sampai akhir, Egg berusaha untuk membantu mereka dan sekarang tersisa tinggal Z dan Sho. Artemis harus keluar dari IOI agar tidak tertangkap oleh Nolan. Z dan Sho terjebak, tidak bisa bergerak dari serangan Sixers, dan ini waktunya untuk mengeluarkan senjata andalan Z. Sebuah granat tangan suci yang menghancurkan para Sixer dan portal masuk mereka. Sixer telah memenangkan permainan konsol, tapi ia malah jatuh ke dalam es juga dan gak dapat apa-apa. Menurut Z, semua ini bukan tentang memenangkan permainannya, tapi menemukan sebuah ruang gelap dalam permainan itu. Tiba-tiba, Nolan dan Iroh datang nangkap Sho dan bawa bom katalis, yaitu bom yang bisa menghancurkan seluruh isi dari Oasis dan mereset semuanya termasuk si pemilik. Tentu Z melawannya dong. Nolan yang kalah berantem sama Z tanpa ragu menekan dan meledakkan bom tersebut, yang membuat seluruh karakter mati. Tapi beruntungnya Z tetap hidup dari ledakan besar itu karena ia memiliki koin extra life yang telah dikasih kurator sebelumnya. Thanks, Curator. Sekarang Z sedang siaran langsung untuk menyelesaikan tantangan terakhir untuk mendapatkan Easter egg karena Halliday ingin semua orang melihat pemenang dari kontes yang ia ciptakan, dan Z pun tahu cara untuk memenangkan game tersebut. Sekarang Samantha sudah bertemu Egg dan lainnya di dalam mobil van. Sayangnya mereka juga ditemukan oleh Xander dan Nolan yang juga mengejar mereka. Z berhasil mendapatkan kuncinya dan IOI juga menemukan dan menabrak mobil van mereka. Tapi Z meminta bantuan setiap orang yang menontonnya untuk menolong mereka dari kejaran IOI. Sekarang Z tinggal menandatangani surat kepemilikan OSIS karena dialah satu-satunya orang yang akan memiliki OSIS. Tapi sebenarnya itu semua ujian buat Z dan itu bukanlah akhir dari sebelumnya. Dia nggak mau buat kesalahan yang sama kayak Halliday dulu. Bener aja nih, ternyata Halliday cuma memastiin kalau pemenangnya bukanlah orang yang salah. Halliday menunjukkan wujud aslinya dan ia juga menunjukkan sebuah tombol untuk menghapus seluruh data program OSIS. Sekarang sudah waktunya Parsifal mendapatkan Egg dan memenangkan kompetisi serta menjadi pemilik OSIS. Di dunia nyata, Nolan yang mengejar Wade dihadang oleh para warga dan ia juga ditangkap polisi atas bukti rekaman kejahatan dari Nolan Sorrento dan Xander. Di ending film ini, Eugene Morrow mendatangi Wade dan teman-temannya, membawa beberapa pengacara dari Gregory's Game untuk Wade dalam menjalankan OSIS dan untuk meminta tanda tangannya sebagai pemilik sah dari OSIS. Wade tidak serakah, ia mengajak menjalankan bersama dengan klannya The High Five karena nyatanya Halliday menciptakan game tersebut bukan untuk permainan satu orang saja. Wade juga menutup akses bermain game pada hari Selasa dan Kamis karena menurutnya setiap orang harus bisa merasakan kehidupan nyata mereka di dunia. Jangan terlalu terbawa ke dalam game yang cuma berupa visual. Kemudian film pun selesai. Nah, itulah akhir dari film Ready Player One. Yang jadi pertanyaan sampai sekarang nih, siapa sih yang ngejalanin avatarnya Halliday yang bernama Anorak, sang maha tahu di dalam game itu? Gak mungkin kan NPC bisa jawab semua pertanyaan yang keluar secara spontan dari player lain. Dari film ini kita bisa dapat pelajaran sedikit, yaitu jangan mudah percaya deh sama orang lain yang belum kalian kenal. Apalagi baru kenalnya di dalam game, kan ketemu aja belum. Dan belum tentu tuh dia jadi seperti orang yang kalian pikirin, karena karakter dan sifat seseorang yang ada di dalam sebuah game belum tentu sama seperti aslinya. Cuma mau ngingetin nih kalau setiap sahabat itu berbeda-beda loh dan unik dengan cara mereka masing-masing. Jadi coba hargai mereka ya, meski bukan berarti kamu harus menyukai semuanya kok. Movie Rastis memberi skor 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti kami merekomendasikan kamu buat nonton lagi film ini, karena emang seru banget. Menurut kamu yang udah pernah nonton filmnya gimana?
Dan terakhir, Movie Rastis mengucap banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Oh iya nih, pertanyaan buat ngedapetin hadiah kecil dari kami. Siapa sih sutradara dari film Ready Player One yang kita ceritain ini? Tulis jawaban dan nama akun IG kamu di kolom komentar ya. Semoga beruntung. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau mau request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!